Selamat datang di channel Iip Wijayanto. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah masuk malam Jumat, itu presenter di TV ya, kemudian komedian-komedian, postingan di media sosial, dan lain-lain. Semuanya rame, gemuruh, gemeruduk, ngajak nyunnah malam Jumat atau melakukan jima suami istri ketika malam Jumat, dan itu dipersepsikan sebagai sunnah. Jadi ini harus diluruskan. Tujuannya agar orang jangan menganggap sunnah itu sebagai guyonan. Ya, sunnah itu adalah perilaku adab kebiasaan Rasulullah yang ketika dilakukan itu berpahala. Jadi tidak boleh main-main dengan terminologi sunnah. Nah, di dalam bab jima atau hubungan suami istri, apalagi dikatakan sebagai sunnah, itu harus kita lihat, betulkah ada dalil yang mengatakan ketika Rasulullah akan berhubungan suami istri dengan salah satu istri beliau, diceritakan di dalam sebuah hadis dan dilakukan pada malam Jumat. Maka kalau kita cermati satu persatu ya. Jadi yang pertama, bagaimana Rasulullah akan menyebutnya pada malam Jumat, sementara menceritakan hubungan suami istri adalah perbuatan berdosa. Jadi beda dengan yang dilakukan dengan manusia zaman sekarang. Manusia zaman sekarang malah pengalaman yang sangat private itu diceritakan. Bahkan videonya di-share kemana-mana. Itu perilaku manusia zaman sekarang. Tetapi di zaman Nabi, yang digariskan oleh Nabi, jangan sampai rahasia di dalam kamar suami istri itu bocor atau diketahui oleh orang lain. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min asyarin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamati rajula yufdi ila mra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yansuru sirroha." Sesungguhnya termasuk manusia paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang menggauli istrinya, kemudian ia sebarkan atau ia ceritakan. Ya. Nah, yang kedua, ada juga yang menisbahkan mandinya orang pada hari Jumat itu sebagai indikator bahwa malam Jumatnya berhubungan suami istri, sehingga kemudian disebutlah sebagai nyunnah malam Jumat. Itu berlandaskan kepada hadis tetapi dipahami secara parsial. Jadi hadis itu tidak memerintahkan untuk berhubungan suami istri pada malam Jumat, tidak ada. Ya. Jadi redaksional hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man aqtasala yaumal jumu'ati wa qasala wa baqara wa takara wa dana wastama'a wa ansyata kana lahu bi kulli khutwati yakhtuha ajru sanati syiamuha wa qiyamuha."
Ya. Jadi kata Nabi, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan, lalu ia pergi di awal waktu, atau ia pergi dan mendapati khutbah Jumat yang pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Hadis ini menunjukkan mau dia sudah menikah, mau dia masih berstatus sebagai bujangan, bujang lapuk, atau sudah menikah tetapi istrinya sudah tidak bisa menjalankan fungsi dengan baik. Siapapun saja laki-laki yang akan menghadiri majelis sholat Jumat disunnahkan untuk mandi terlebih dahulu. Jadi tidak berhubungan hadis ini dengan persoalan jima atau hubungan suami istri. Nah, penjelas dari hadis ini bisa kita lihat di dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ja'a ahadukum ilal jumu'ati fal yaqtasil." Jadi kata Nabi, jika salah satu di antara kalian akan menghadiri majelis sholat Jumat, fal yaqtasil, maka mandilah. Jadi yang dijelaskan di dalam dua hadis ini adalah bab mandi sunat untuk mengerjakan sholat Jumat. Demikian, semoga ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Jadi jangan sampai kita orang Islam, tetapi justru kita yang ikut bermain-main di dalam membelok-belokkan bab persoalan sunnah, apalagi sampai menjadikan bab sunnah yang sedemikian penting itu sebagai materi guyonan. Jika dilakukan, itu perbuatan dosa besar. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kurang dan khilafnya. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.